Oke semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di pagi kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi mengenai teks negosiasi. Oke semuanya, silahkan mulai sekarang persiapkan alat tulisnya. Jika ada yang dirasa penting boleh dicatat, dan jika ada yang dirasa tidak dipahami bisa ditanyakan ke Bapak. Sebelum Bapak menjelaskan negosiasi apa, kali ini Bapak punya 3 pertanyaan untuk kalian semua. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah berbelanja selain di mall? Dan pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian meminta uang jajan tambahan kepada orang tua? Dan yang ketiga, apa perbedaan dari teks debat dan teks negosiasi? Untuk jawaban yang pertama, tentunya Bapak rasa di sini ada ya yang pernah berbelanja selain di mall, misalnya di pasar. Hal unik apa sih yang pernah kita jumpai di pasar? Di pasar, sering kita jumpai ketika berbelanja adalah terjadinya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Dan untuk jawaban yang kedua, pernahkah kalian meminta uang tambahan pada orang tua? Bapak rasa juga pernah ya. Selain itu juga pernah minta dibelikan HP baru mungkin. Berarti hal ini termasuk juga proses terjadinya tawar-menawar antara anak dan orang tua. Jadi teks negosiasi itu adalah teks yang berisi proses tawar-menawar di kedua belah pihak. Boleh misalnya penjual dengan pembeli, atau orang tua dengan anak, atau mungkin negosiasi dalam dunia pekerjaan. Jika seperti itu, jelas berbeda ya antara teks debat dan teks negosiasi. Teks debat dan teks negosiasi memiliki sebuah perbedaan. Kalau teks debat, siapa yang kuat itu yang menang. Sedangkan teks negosiasi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Keduanya harus berada dalam sebuah kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Tapi perlu digarisbawahi, tidak terjadi negosiasi jika tidak terdapat sebuah persetujuan. Nah, berarti negosiasi itu harus ada akhirnya. Apa? Yaitu persetujuan. Paham ya? Nah, ini mah misalnya ya. Jika misalnya kalian hanya menawar sebuah produk, meminta untuk diturunkan harga, tapi tidak membelinya. Nah, hal ini juga tidak menghadirkan sebuah persetujuan. Nah, ini berarti bukan bagian dari teks negosiasi. Setelah kita memahami tentang pengertian teks negosiasi, mari kita juga kenali lebih dalam tentang teks negosiasi. Di dalam sebuah teks negosiasi memiliki unsur-unsur pembangun. Di antaranya ada 4 unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama, ada partisipan atau ada pengajuan dan pihak yang menawar, atau pihak lain yang terlibat dalam sebuah negosiasi. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya proses pengajuan dan penawaran. Dan yang keempat, adanya sebuah kesepakatan dari hasil negosiasi. Negosiasi terbagi menjadi 2. 1, negosiasi lisan, dan 2, negosiasi tulisan. Negosiasi lisan adalah sebuah proses tawar-menawar, boleh antara penjual dan pembeli, antara orang tua dan anak, atau negosiasi di sebuah dunia kerja. Sementara negosiasi tulisan yaitu adalah sebuah negosiasi yang berbentuk surat penawaran, atau biasa juga disebut dengan surat niaga, atau mungkin lebih dikenal juga pada surat jual beli. Surat penawaran atau lebih dikenal surat niaga atau surat yang digunakan dalam sebuah kegiatan perdagangan biasanya dibuat dari sebuah lembaga
ke lembaga lain menggunakan surat penawaran untuk mempromosikan produknya agar tertarik dan dibeli oleh konsumen. Nah, sekarang kita menuju ke sebuah struktur, ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Apa sih orientasi tersebut? Merupakan bagian awal atau pembuka sebuah teks negosiasi. Misalnya, mengawali penawaran. Pengajuan adalah sebuah hal yang berupa barang atau jasa yang diajukan oleh pihak yang lain. Sedangkan penawar adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak yang ingin memiliki kesepakatan. Persetujuan adalah proses memilih solusi yang terbaik dan menguntungkan kedua belah pihak. Oke, sampai sini dulu ya materi tentang teks negosiasinya. Nanti kita lanjut ke materi teks negosiasi lebih dalamnya lagi di pertemuan yang selanjutnya. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.